Dalam sejarah agama-agama samawi, larangan memakan daging babi sudah muncul sejak masa nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, dan ditegaskan kembali pada masa Nabi Muhammad SAW. Larangan ini bukan sekadar aturan keagamaan, tetapi juga menyimpan hikmah dan alasan yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan spiritualitas. Kali ini kita akan menggali asal mula larangan ini, mengapa ia muncul pada zaman Nabi Nuh, dan bagaimana larangan ini ditegaskan kembali dan dipertegas dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Asal mula larangan babi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperingatkan kaumnya yang menyimpang dari jalan yang benar. Dalam sejarah Islam, Nabi Nuh adalah sosok yang berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun, tetapi hanya segelintir yang mau mengikuti ajakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan menjadi azab bagi mereka yang ingkar. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa setiap jenis hewan ke dalam bahtera tersebut, sepasang-sepasang, agar mereka bisa selamat dan berkembang biak kembali setelah banjir surut. Dalam konteks ini, babi adalah salah satu hewan yang dibawa oleh Nabi Nuh ke dalam bahtera. Namun, meskipun babi diselamatkan dalam bahtera, babi tetap dipandang sebagai hewan yang najis dan tidak layak untuk dikonsumsi. Ada tradisi yang menyebutkan bahwa babi dipertahankan untuk menjaga kebersihan bahtera dengan mengonsumsi kotoran yang ada, namun tetap tidak diizinkan untuk dimakan. Pada zaman Nabi Nuh, meskipun belum ada hukum tertulis yang spesifik tentang larangan memakan daging babi, masyarakat saat itu sudah mulai menyadari pentingnya kebersihan dan kesucian, terutama dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari. Hewan-hewan yang dianggap hidup di lingkungan kotor atau yang memakan kotoran, seperti babi, sudah mulai dipisahkan dari hewan-hewan lain yang dianggap bersih dan layak untuk dikonsumsi. Larangan untuk tidak mengonsumsi babi pada masa Nabi Nuh lebih bersifat kebiasaan dan kesadaran akan kebersihan, yang kemudian berkembang menjadi aturan yang lebih formal pada masa nabi-nabi berikutnya. Tradisi ini berlanjut hingga masa Nabi Musa dan Nabi Isa, sebelum akhirnya ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, larangan memakan daging babi menjadi lebih formal dan tertulis dalam hukum Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum yang jelas tentang jenis-jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh Bani Israel. Dalam Imamat 11:7-8 disebutkan bahwa babi adalah hewan yang haram, karena meskipun ia berkuku belah, ia tidak memamah biak, sehingga dianggap najis. Larangan ini diperkuat dengan perintah untuk tidak menyentuh bangkai babi karena ketidakbersihannya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, larangan memakan daging babi menjadi lebih formal dan tertulis dalam hukum Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hukum yang jelas tentang jenis-jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh Bani Israel. Dalam Imamat 11:7-8 disebutkan bahwa babi adalah hewan yang haram, karena meskipun ia berkuku belah, ia tidak memamah biak, sehingga dianggap najis. Larangan ini diperkuat dengan perintah untuk tidak menyentuh bangkai babi karena ketidakbersihannya. Hukum ini sangat penting bagi Bani Israel sebagai bagian dari ketaatan dan cara menjaga kebersihan serta kesucian mereka di hadapan Allah. Oleh karena itu, larangan ini diterapkan secara ketat dalam kehidupan mereka. Larangan yang sama juga diteruskan pada masa Nabi Isa alaihissalam, meskipun terdapat interpretasi yang berbeda dalam perkembangan agama Kristen. Pada awalnya, pengikut Nabi Isa yang merupakan orang-orang Yahudi masih memegang teguh hukum Taurat, termasuk larangan memakan daging babi. Namun, dengan berkembangnya agama Kristen dan penyebarannya ke dunia Romawi dan Yunani yang memiliki tradisi mengonsumsi babi, ajaran ini mulai mengalami modifikasi. Beberapa teks dalam Perjanjian Baru menyebutkan bahwa semua makanan dianggap bersih, namun ini lebih merujuk pada simbol kebersihan spiritual daripada izin untuk mengonsumsi makanan yang sebelumnya diharamkan. Seiring waktu, larangan memakan babi menjadi kurang ketat di beberapa denominasi Kristen, namun masih dihormati di kalangan tertentu yang berusaha menjaga tradisi Yahudi asli. Nabi Muhammad SAW datang sebagai nabi terakhir untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya.
Dalam ajaran Islam, larangan memakan babi ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menegaskan larangan ini dalam beberapa ayat, di antaranya Surat Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Surat Al-Maidah, ayat 3. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Surat Al-An'am, ayat 145. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan oleh orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Dalam ayat-ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas mengharamkan daging babi bagi umat Muslim. Larangan ini ditujukan untuk melindungi umat dari penyakit, menjaga kesucian, dan sebagai bentuk ujian ketaatan. Selain aspek spiritual, larangan ini juga memiliki hikmah kesehatan yang sangat relevan. Babi dikenal sebagai hewan yang rentan terhadap berbagai macam penyakit dan parasit yang bisa menular ke manusia. Beberapa penyakit seperti sistiserkosis, yang disebabkan oleh infeksi cacing pita dari daging babi yang tidak dimasak dengan baik, dapat mengancam kesehatan manusia. Selain itu, babi juga memiliki kandungan lemak jenuh yang sangat tinggi, yang dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Dengan menjauhi daging babi, umat Muslim terhindar dari risiko-risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan hanya perintah keagamaan, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia. Larangan memakan daging babi yang ditegaskan dalam Al-Quran dan diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari ketaatan dan kebersihan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Ini adalah penyempurnaan dari ajaran para nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Larangan ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada umatnya dengan melindungi mereka dari segala bahaya fisik dan spiritual. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan alasan di balik larangan ini, umat Muslim diharapkan dapat lebih menghargai dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjaga kesucian dan kesehatan tubuh serta jiwa mereka. Semoga penjelasan ini memberi pemahaman lebih mendalam dan menguatkan iman serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.